panas teir tuh, macam baik lah pangan tuh boleh. Ada tak kira busuk orang itu, ya cek tikir tak kira busuk. Akhirnya diem lama berikutnya diem, kayak pas nolai ke belakang gini, jup engke kayak, wah besar kiri langit ruang tepote, waru tepote punya langit. Jadi saya lihat lihat, baru punya cuman, anu kayak ondem awan, ondem kayak, awan. Iya. Pakai nolai lagi gini, teten nih, yuk. Bagian engkau, ondem deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni. Aslinya datangnya dari ibaratnya luar Pulau Madura. Cuma beliau hijrah berkeluarga ada di daerah gunung sana, yaitu daerah Curatakir, Kecamatan Temporan, yang masih daerah Jember. Beliau adalah salah satu yaitu khaddamnya Bami Muzaki dan juga staf pengajar di MTS Al-Qadiri. Beliau adalah Ustadz Jufrianto. Langsung kita akan bertanya-tanya kepada beliau dan menyapa beliau. Kita akan langsung bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat. Panjenengan Gus. Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz, awal mulanya perjalanannya Ustadz Jufrianto bisa sampai ke Al-Qadiri, bisa menjadi santrinya guru kita Gajah Muzaki. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana Ustadz? Iya. Kami ingin mengetahuinya. Terima kasih banyak sebelumnya ikroman wa takdiman kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan ibunya Hajah Siti Halimah Muzaki, juga Ra Taufik keluarga, Ra Umar keluarga, Ra Fadil keluarga, juga Gus Helmi, juga Gus Nur, Gus Sahri, dan semua keluarga besar Al-Qadiri yang saya takdimi. Awal mula perjalanan saya menjadi seorang santri Al-Qadiri, memang awal mulanya saya belum kenal dengan Al-Qadiri, Gus. Dan di daerah saya tidak ada alumni Al-Qadiri, tidak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Dulu saya pernah mondok di Madura di pondok pesantren Matlabul Ulum. Itu saya sebelum ke Al-Qadiri. Terus saya sekolah madrasah aliyah di sana. Cuman mondoknya tidak lama. Mondoknya hanya 2 bulan. Melur, sering bolos. Terus. Jadi saya tak kerasan, akhirnya saya disuruh berhenti sama bapak. Cuman saya tetap sekolah, nyolok dari rumah Gus. Jaraknya 5 kilo lah dari rumah saya. Terus setelah sampai selesai lulus aliyah, saya itu dipanggil sama bapak saya. Kamu mau kemana? Bingung saya. Mau kemana? Mondok ke Jubah, mondok ke Pulau Jawa, meletak 5 miliar. Terus? Ya Gus, mondok tak pentos gitu. Jadi mondok aja ke Jubah lah. Diam saja. Akhirnya montak nang Sidogiri ke Sokaraja. Sekat itu Gus. Iya. Oh, nggih. Terus setelah itu saya punya guru. Namanya Kiai Jufri juga, Pak Jup boleh nah. Karena Kiai Jufri. Dan ini guru saya ini salah satu temannya beliau seperguruan sama Kiai Masyurat. Santrinya Kiai Masyurat, Gus. Pak Jufri ini, Kiai Jufri. Dia enggak punya santri, cuman tamu banyak tamu. Itu di Madura? Iya, di Madura. Jadi saya itu kerasan. Saya bantu-bantu ngebulah gitu ya. Berkhidmat lah. Iya, berkhidmat lah kepada Kiai Jufri ini, dan punya kuda putih. Dikasih nama kuda itu dari perempuan, namanya Ayu. Saya tukang mandikan dan saya tukang nariknya tuh. Iya. Dan saya tukang numpaknya, tukang naiki kudanya lah. Kuda itu. Akhirnya saya ditanyakan, mungkin bapak saya bilang ke Kiai Jufri kalau saya mau dimondokkan ke Jubah. Terus Kiai Jufri ini bilang sama saya, katanya
monduga engki iya mondug demah saya pun napa kasih dogiri napa ka Sokuraja karena banyak alumni memang di rumah rata-rata banyak alumni Sidogiri dan Sokuraja itu oh iya mondug Jember mari iya engko di kancah katanya Jepri iya mondug Jember engko di kancah saya punya teman Ria abi bedinteng borok santri niki hurat ya engki neng Alkodiri. Nah, baru itu saya baru dengar Alkodiri gitu, neng Alkodiri. Hari ya, ke Muzeki bilangnya itu mas saya, ke Muzeki. Pas saya dikasih kalender. Ini kalendernya tahun 2098. Kiai yang pakai jubah hijau. 98. Jadi kan pakai baju hijau, kalau jubah hijau. Jadi saya langsung melihat kalendernya itu, saya tuh terpesona. Mau gugur gitu. Pertama kali ganteng. Kan memang gagah gitu, ganteng gitu. Kan saya senengnya kan numpak ajaran seneng nonton film Beri Prima gitu. Film kolosal zaman dahulu. Terus. Wah, gugur gitu. Dibaca sama saya Kiai Haji Ahmad Muski Syah, bedesan lagi. Jadi pengasuh penelitian aku sudah mikir-mikir lah. Ayo wis. Malam Jumat manis bede menakipan. Aimun norah mari telas habis hari raya Idul Fitri kan setelah Kiriaduan itu sampai 10 hari setelah hari Idul Fitri kan pembukaan pas itu. Saya pas diajak ke Jember. Pertama kali saya enggak tahu ke Jember sama sekali. Oh, enggak tahu sama sekali ya. Terus. Sama sekali akhirnya saya ikut. Kebetulan istrinya Kiai Jupri ini dapat orang Gebang ini. Pacar Gebang ini. Terus di sana. Jadi saya ikut Jumat Manis ke sini. Malam pertama kali. Kesan pertama kali nyampe ke sini. Jadi ramai sudah. Pinggir jalan kan sudah banyak parkir. Ya, lalu lalang manusia lewat lah ibaratnya jamaah. Kok ramai gitu. Akhirnya saya masuk. Terus masih di masjid. Di Masjid Wali Songo masih belum pindah ke belakang. Oh, iya, pada tahun berapa itu? Terus akhirnya rame, saya melihat orang tuh kaget, kok cik rame nih. Jadi akhirnya biasa ikut saya ikut pertama kali itu duduk di itu depannya Sunan Kalijogo dulu. Ya, teras merah itu lah. Duduk di sana saya ikut. Saya lihat dia, saya enggak kenal, kagetnya begitu ramainya orang gitu. Tak kerjut, cik punya gitu. Kaget itu. Perasaan akhirnya nginep saya malam Jumat. Jadi hari Jumatnya saya sowan. Kok punya hati saya? Saya pingin sowan langsung. Saya pingin acabis ke Kiai. Jadi hari Jumatnya saya itu sowan ke beliau. Langsung itu setelah sholat Jumat, Gus. Setelah sholat Jumat saya langsung ke dalam. Ada teman 3 ya. Akhirnya setelah itu saya ditanyakan sama Kiai. Dari Demah Jong ya. Itu iya. Dari Madura Kiai. Madura Demah. Sumenep. Oh ya. Sumenep Demah. Lenteng. Oh iya. Itu orang kada tear di tear. Mulai bila dapat? Mulai malam lagi ya, norok menagih Pak. Oh iya. Terbelu ya. Jadi saya tidak banyak matur masih Gus kan cuma acabis cuma saya pingin melihat wajah langsung beliau gitu. Akhirnya? Jadi, akhirnya saya pas kapulacen lah saya pamitan mau pulang Gus. Mau pulang Gus. Artinya nyokna pamit kan terus bubar dek Madura. Oh iya. Bila mau lihat? Deki. Artinya sarang ke Jupri. Bodoh mano? Ke Jupri ndom aja. Ke Banyuwangi yang beracara. Oh iya. Lu detek kada saya tunggu saya duduk di sebelah barat itu ke timur Gus. Akhirnya suruh tunggu sama Kiai itu. Kiai masuk ke dalam. Ya diam. Ya ada tamu lagi mana. Mulai lah Cong. Kiai. Saya dikasih sangu Gus bi Kiai Gus. Ini uangnya Gus. Ada masih uangnya. Uang pemberian pertama kali dari Kiai Gus. Kenang-kenangan Gus. Masya Allah. Ini beberapa kenang-kenangan pemberiannya Kiai semua Gus. Masya Allah. Ini semua pemberian dari Kiai Gus. Ini uang pertama kali. Ya Allah, itu sangu pertama kali. Sangu pertama kali yang dikasih Kiai Gus. Pada tahun 98 itu. Iya Gus. Akhirnya
ampun ge, anu berde jeung. Beula kalah beul. Kalah kebesangu. Itu nggak dibelanjakan sama? Enggak, Gus. Nah, akhirnya kan saya kepikiran, Gus. Saya taruh uang itu. Jadinya saya enggak beli karcis, maksudnya enggak pakai uang ini, Gus. Cuman setelah saya pulang itu di jalan saya kepikiran tuh, Gus. Ya Allah, macam lambeun kiai itu. Saya cuma tamu, kok kun tamu ya. Mayang kok kun tamu beri sangu kok boleh gitu. Ya Allah, kata saya. Jadi saya itu kepikiran terus, Gus. Terus kepikiran lah, Gus. Jadi saya itu merasa seorang tamu masih pertama lagi tamu, hereng habis. Jadi saya itu hereng masa kiai itu saya kepikiran, Gus. Kepikiran pada saat itu. Terus akhirnya saya pulang itu dengan dikasih uang ini sama kiai. Jadi saya itu yang awalnya mau mondok ke Sidogiri dan di Sukorejo Sembagus, jadi saya berubah haluan. Jadi gara-gara diberi cimat ini. Gara-gara uang ini saya yang jadi kepikiran pertama kali dikasih uang. Akhirnya saya langsung bilang ke bapak saya kalau saya mau mondok di Al-Qadiri di Jember Ilmu Zaki. Oh ya ndak wis tak apa-apa. Pokoknya mau ke Jember lah. Oh nggih wis. Sudah itu sepakat 1 minggu saya itu berangkat sudah ke Jember. Begitu saya berangkat hari Jumat nyampe ke sini saya itu langsung sowan ke kiai sama rombongan. Akhirnya kiai langsung negur tanya, dari kamu nih kak? Dari Madura kiai. Okay. Madura kan masuk menap gitu. Oh engki palu kenapa kentoh terus memundukan no anak. Oh engki kamu mana kanan? Jadi kiai itu melihat saya, kiai langsung kaget. Bobon sih bodi naruwa coy. Ban sih bodi naruwa coy. Engki, oh iya dari Madura ya, dari Madura. Iya kolong bian lu kan, ajis. Bi ajis sama guru Madura ki. Pada Madura lah kolong lah. Engki kiai. Oh langsung pas jenengan. Langsung kumpul sama ajis. Terus ini lagi Cak. Jenengan ini kan dari 99 sampai 2013 katanya kan cuma 1 tahun sampai 15 tahun. Ada tidak Cak peristiwa hal yang luar biasa yang sulit diterima oleh akalnya jenengan sampai sekarang terngiang-ngiang, salah satu yaitu terkait yaitu peristiwanya Bayi Muzaki yang langsung sampean itu mengalami sendiri. Apa salah satunya di antaranya Cak? Pernah suatu ketika kiai itu manggil saya, suruh manggil Ajis, Cak Ajis. Kiai minta pijat habis ngimami sholat asar. Terus kiai itu minta kerek Cak Ajis. Terus saya dipanggil sama kiai untuk minta tubuh oban, Gus. Ternyata obannya kiai ini, Gus. Ini obannya kiai asli ini. Ini, Gus. Ini adalah obannya kiai, Gus. Setelah itu, sampai disimpan terus akhirnya setelah selesai ngerek Ajis itu akhirnya wes marilah. Jadi sama Ajis dikasih anunya uang lesan itu sama kiai Haji kelaban Jis. Yang saya kan kiai minta cabut uban sama saya. Jadi saya kumpulkan uban ini, Gus. Kiai langsung noleh. Oh iya dong, dia tanggung uban ya. Ya kelaban kebeciman gitu. Tapi ini maaf ini belum ini. Nah, setelah itu setelah saya dikasih ini sama Kiai ada pengajian ke Jakarta ke Abah Junaidi. Sekeluarga diundang semua. Jadi saya ikut rombongan bis Pak Cisenal Bondowoso itu. 2 bis sama Ajis SMK gitu. Akhirnya setelah ke Jakarta itu kan Jar Wali Songo dulu rombongan B. Setelah itu langsung ke Monas Jakarta. Pertama kali saya ke Jakarta. Terus rekreasinya itu ke Monas pas terakhir, Gus. Nyampe di Monas, wah alhamdulillah kok dipakai. Akhirnya kan biasa mau masuk ke Monas, mau naik ke atas gitu, Gus. Pada saat itu ditutup Monas, Gus. Ditutup. Ada rehab taman gitu. Jadi jamaah nggak boleh masuk. Proces ya Allah kata saya.
kok bisa kadung depak ke Jakarta ya, kok trotoar kamu nah gitu Gus. Saya ingat Oban itu, Uban ini saya kan memang tak bawa Uban di Oban ini kayak ayo saya wis kadung nyampe sini kok trotoar kamu nah hingga apa sih namun lah mulai kayak tahu lah jangan aja marah lah kita lah paling tak kira pas tembak gitu tak kira pas pukul paling hihirin jangan kok lebih beranian lah pasang gitu tapi kok dioban kok nyengok timantin oban terus nyengok timantin oban ya begitu saya nyampe di pintu masuk itu saya cuman leku oban ini sebenarnya leku timantin oban ini akhirnya saya masuk biasa Gus sama aja sih saya masuk lewat pintu masuk Monas itu masuk ke dalam saya petugas ini apa dia enggak tahu saya diam cuma aja menentok padahal dia masuk keluar masuk ke dalam saya Gus sampai foto-fotoan di dalam saya di dalam aman lah ya di dalam masuk ke dalam sudah masuk ke dalam Monas saya sampai naik ke atas saya foto sudah akhirnya kebulancat itu sudah wis capek lagi ayolah keluar wis itu termasuk barokahnya Bayi Muzaki ya Oban cuma bawa obat iya Oban ini ya Gus timantin oban nanti ongkong terus saya ketika keluar ke pergo sama petugas langsung dimarahi saya kok ada di sini katanya lewat mana ya lewat sini pak kata saya aja sebenarnya lagi ya jadi saya kabur aja tuh iya baru akan mati ungkop terus ini itu salah satu hal berkesan kesampaian iya gue yang berkesan Oban ini gue jadi terus yang kedua masalah jubah ini maaf ini jubahnya Kiai ini sarungnya Kiai ini semua pemberiannya ini tasbihnya Kiai jadi punya dari modul ya jadi yang masalah jubah ini ceritanya gini Gus pas bulan Ramadan itu yang nyuci ini Selamun Selamun itu Selamun jadi saya pagi-pagi itu saya nyapu di depan kamar saya itu kotor akhirnya saya mau buang sampah Selamun nyuci jubah ini Gus dijemur di depan kamar saya akhirnya saya itu namanya ini kan basah Gus kena tetesan air saya Gus mau buang sampah itu saya lihat ke atas mak jubahnya Kiai gitu ya setelah itu Gus saya ani kertek ceneng Gus masih apa jubahnya Kiai ya Allah seneng ke jubah ini saya seneng pertama seneng terus dapat 3 hari berikutnya itu pas Ramadan ini pas setelah duhur itu menagepan langsung ngaji Yasin Fadilah ke dalam setelah ngaji Yasin Fadilah sebelum tawassul Fatihah itu Kiai saya biasanya kalau ikut Yasin Fadilah di dalam saya di ruang tamu untuk ibarat itu akhirnya Kiai buka lemari lempar jubah dari lemari itu Gus dilempar gini ada 4 jubah pas yang ditunjuk pertama kali saya sama Kiai itu apa Jupri Jup engki ke galak jubah nilai jubah itu ditunjuk kok kebetulan Pak jubah ini yang sekretaris saya hari jubah sekretaris engkau ini jadi ini berarti tembus lah iya keinginannya saya sekretaris jubah ini Kiai langsung tunjuk saya yang disuruh ambil saya Pak Gubli ya Pak Dak Soleh Kiai Huda itu 4 orang itu yang suruh ambil jubah kenapa kok saya itu pertama kali saya suruh ambil jubah itu suruh milih maksudnya kebetulan saya ini pas dapat ini Gus lihat ini ada jubah sih kata Ringko kamu aja itu terus pemberian yang berikutnya ini saya sarung ini sangat berkesan juga Gus tapi ini sebelum Selamun mondok sebelum Ladi Hadam jadi saya nyuci handuk sama jubahnya Kiai setelah asar sore itu saya kasihkan ke Kiai akhirnya Mas Kiai tanya siapa cara jawab akin aja oh iya nana benar Kiai buka lemari lagi kerek buka lemari kok ambil sarung ini Gus ini sarungnya Kiai Gus akhirnya Kiai bilang sama saya ya nana arah kalabut bener ya ini kan arah betul tapi cuek tani ngakui bojong ya jaga bunyi Kiai Gus ada 2 bedo jong joi dia dijadi nih Gus kan 2 bedo Gus ada tak sanggup bojong jong kalabut
kebe sekep kebe jimat kok ada jimat. Sudah berapa jimat saya ini? Hari ini jimat ini yang apa? Pemberiannya kiai. Yang paling berkesan lah semuanya kesamaan. Terus masalah yang lain horikul adat karomahnya kiai itu saya pernah diajak pengajian ke Bondowoso. Terus dua tempat di Wonosari sama di Tapen. Gitu. Biasanya kalau dua tempat kiai sama Nyih Lima berangkatnya sendiri-sendiri. Pada saat itu kiai punya mobil kijang kapsul itu. Sopirnya Rafadil, yang ikut saya dengan Ansori, anak Bondowoso yang gondrong. Ansori itu kumis ini. Terus yang ikut Nyih Lima mobil yang nyupir Kusmat ini. Yang ikut Sopyan, anak Besuki almarhum. Setelah selesai pulang dari pengajian, biasanya kan satu mobil. Kiai sama Bu Nyai, hadam perempuan satu mobil, Rafadil nyupir. Terus hadam-hadam yang bagian laki-lakinya ikut mobilnya Nyih Halimah, Kusman nyupir. Nyampe di Polsek Maesan, mobil saya itu yang ditumpak, jadi mati mogok, deg. Jadi kayak udah berangkat duluan, sudah berangkat duluan gitu. Akhirnya mobil nyampe, seingat saya itu di Kapolsek Maesan gitu, yang nyupir Kusman, mobil Taruna, mobilnya bunya ini, deg mati. Oh kok mati nih? Nah apa nih? Jadi sudah mogok lepas macet gitu. Buka kap, lihat businya, sudah didorong sudah, tuh ya Allah mati. Coba kontak kiai. Pada saat itu nggak ada HP masih, belum ada kontak orari itu. Jadi pada saat itu nggak ada HP, jadi pakai kontak. Mobilnya kiai kan mobil 1, mobil 2 punya Taufik, mobil 3 punya Nyih Halimah, mobil 4 Nyih Elmi. Jadi saya langsung kontak kiai. Kontak mobil satu masuk dan lagi janggolan ya kantor mobil 3 mogok macet buma mate orang mereka ya. Oh iya gua kok udah pak suger lah depek suger kayak gini ya bener mah ya kantor ke Polsek Maesan. Oh iya gua abali kok kembali kayak Gus. Setelah kembali terus dia turun dari mobil suruh buka kap depan dulu gitu. Akhirnya dilihat sama kiai pakai sentolop senter gitu. Akhirnya kiai minta air Gus, minta air aqua gini. Kok beda air kok? Saya ambil kasihkan sama kiai. Jadi diginikan sama kiai minum, cuman bukan minum, kumur. Sempurna ke mesin mobil itu, gitu, gini. Minum 3 kali ingat saya. Itu kiai, 3 kali, gitu Gus. Wis tutup. Engkau nyupir tibir ya, telepon ya. Kalau kontak kan, jadi diambil kontak itu. Kontaknya Taruna itu diambil. Kasihkan lagi. Ayo Nyih Halimah masuk lagi numpak tang motor. Itu katanya. Nyih Halimah nak biar dem bini dia. Ya ingat. Ini kontak dipegang lagi yang kiri. Ini ngaji motor itu. Jadi kepak gitu. Odik Gus. Saya yang kagetnya kontak kita Gus. Ya Allah kata saya, andi ilmu apa kiai gitu. Akhirnya kiai nyupir Gus, supir sendiri. Tapi kiai ngebut langsung ditinggal mobil yang lainnya ditinggal ya. Mobilnya kiai ini yang Rafadil nyupir. Nyampe di Geraci sudah. Nyampe Geraci sini. Akhirnya paginya saya mandikan. Saya langsung panggil Cak Hotip. Suruh keluar mobil, saya mandikan mobil. Nggak bisa Gus. Starter tak bisa bisa Gus. Akhirnya didorong. Padahal malamnya bisa. Malamnya. Ya gitu. Hari malam mati tip saya. Mati malam. Kepak dia gitu. Di persis kalau sekarang itu ada pom bensin. Iya. Persis ada bunga nacem. Nyampe di sana mobil yang mati. Langsung digepak lah sama Imam Zaki. Itu Gus. Itu yang merupakan salah satu kejadian. Ada lagi yang tidak terlupakan lagi, yaitu pengajian di Kecamatan Silo. Pengajian siang Gus, acara Maulid Nabi. Cuman kiai sendiri. Yang nyupir insyaallah Hotip. Yang ikut saya dengan Bahruddin almarhum. Saudaranya Kiai Huda nih Kalimantan yang ikut berdua. Nyampe di Pakusari itu kiai tanya. Siapaan yang ikut nih? Siapaan sih Noro? Abdina, Jupri, sarang Bahrud. Oh iya.
Tanya Congka, saya jemput. Lokasi taruh mana? Tanya saya, Cangkolang Pak, lokasi pengajian kamu. Sebut anu, lapangan sepak bola gitu Gus. Oh iya. Oh, Cangkolang ya, kantor. Lapangan sepak bola itu. Oh iya. Diberi terop kan, tribun ya. Paling terop Pak, sobung ya. Tak paling terop, cuma pentas ya. Apa? Mas panas tuh, iya tuh. Memang panas tuh, tidak ada hujan, kemarau. Tuh, mas panas tuh, iya tuh. Macam baiklah, lapangan tuh boleh. Ada tak kira busuk orang itu. Ya cetiknya tak kira busuk. Akhirnya diem, lama berikutnya diem. Dia pas nolai ke belakang gini. Jup, engki ya. Wah, besaki langit, ruang tepote. Waru, tepote bunyi langit. Jadi ya, lo tahu lihat, baru bunyi aja. Anu ke, ondem, awan. Ondem ya, awan. Iya. Pakai nolai lagi gini. Teten nih, yuk. Bagian engkau, ondem lagi. Itu. Jadi saya tahu aja, diem saya dulu di teren ini. Nyampe di lokasi, turun, biasa kayak tuan rumah. Akhirnya saya bareng hotep. Jadi saya ambil anunya terna hotep sopir lah. Makanan sopir dan. Akhirnya pakainya dipanggil untuk ceramah agama dan dikir manakib Syabdul Qadilani akan disampaikan oleh Hadul Mukarrab Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah gitu. Terus Bahrudin baca Bibarokah setelah itu biasa kayak ini pentas. Ya yang namanya ndak ada teropnya Gus. Ya sedikit orang ada yang pakai payung cuma kan di pinggir-pinggiran sana panas itu panas Gus. Akhirnya kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mahlul qiyam nyambut Kanjeng Nabi, ngormat Kanjeng Nabi. Semakin ajaran Maulid Nabi. Ayo kompol jauh nyemak tuh. Ayo maca selawat maulai syafaat Kanjeng Nabi. Maulai syafaat Kanjeng Nabi. Ayo polong ngepi langsung dia itu baca selawat. Baca selawat berdiri mahlul qiyam ya. Ya Nabi salam alaika. Tapi Kiai dalam keadaan mular, nangis. Mular. Setelah itu Kiai baca syiiran Madura. Ajunan Nabi sayang ke umat. Sampai selesai, ayo semuanya kumpul. Akhirnya lama-kelamaan selesai baca salawat Kiai itu kok ndak nyangka saya Gus melihat awan itu di atas itu kocar kacir Gus. Ondem itu kocar kacir Gus. Akhirnya lama-kelamaan pas menyatu nutup matahari Gus. Tapi tidak hujan. Benda, mendung cuma ondem Gus. Jadi menutup matahari gitu, yang tidak masuk akal nih saya Gus. Yang mendung cuma saat lapangan sepak bola ini. Ini yang tidak masuk akal. Ya. Sampai sekarang ya ibaratnya. Iya Gus. Jadi yang mendung cuma saat lapangan sepak bola. Lainnya di luarnya lapangan panas. Tanya waktu itu. Saya kaget Tip, untuk Tip. Tapi di saat panas ya. Di luar lapangan sepak bola tuh panas gitu ya. Iya bukan. Macam-macam kayak gitu. Sudah bis. Selesai pengajian ini mulai. Wis sudah. Diam saya Gus. Takut ondem enggak saya diam aja. Kok kayak udah begini Gus. Sudah pulang itu. Kitab tiba rubada. Kitab bersanji rubada ya. Iya, canda dulu ya. Yub'atsu min tihamah hafal ya. Baina yadayil qiyamah tudilluhul wamamah tuti'uhu sahaib dia. Lambok jong. Ki ijo mana Kanjeng Nabi. Idema Kanjeng Nabi anu mampat pajungin ondem. Idema Kanjeng Nabi ambu ki ondem. Itu jawabannya. Jawabannya ada di sana. Jawabannya ada di sana, Gus. Jadi, ya Allah, saya langsung penduduk, Gus. Tuh gelap berarti ada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pengajian itu. Di pengajian itu, Gus. Sampai selesai pengajian. Setelah selesai ya panas. Jadi kan tidak semudah itu. Yang tidak masuk akal kan cuma saat lapangan sepak bola kan kayak ada payungnya, Gus. Ini kan. Itu. Kiai sendiri yang menjawab yub'atsu min tiham. Padahal saya tidak bertanya. Enggak. Langsung aja dengan jawaban di buku Diba itu. Terus itu. Ini lagi Cak, yang terakhir pesan-pesan Cak Jupri untuk para imam manakib, jamaah manakib lebih-lebih
santri Al-Qadiri dan alumni Al-Qadiri, harapan Cak Jupri ke depan bagaimana? Ya, harapannya untuk selalu menumbuhkan kecintaannya kepada seorang guru, juga untuk dan selalu mendoakan Gus, dengan harapannya Al-Qadiri ke depan mudah-mudahan tambah jaya, tambah makmur, dengan harapan Kiai itu dengan 5.000 santri. Amin. Gitu. Dan harapannya kita paling enggak harus nyambung silaturahmi terus, paling enggak ya tiap Jumat manis, paling enggak ya khol gitu. Jangan pas mege, jangan pas takwa tak apolong nang ya junai pon Allah, takwa tak apolong bener ning swarga Gusti Allah gitu. Jadi itu harapannya, saya memberi ucapan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Arufah Official, dan saya mohon semuanya rekan-rekan, kawan-kawan alumni, jamaah manaqib, para pecinta, jangan lupa dukung channel Arufah Official dengan like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan semuanya diberi berkah sama Allah. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan beliau itu yang sangat super luar biasa, bahwa jangan pernah engkau meragukan kualitas doa gurumu, karena itu kunci kesuksesan hidupmu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.